mendengarkan, memahami firman Allah, dan kemudian menyampaikannya. Nah, yang harus diperhatikan mulai malam hari ini, kalau Nabi menyampaikan pesan Allah, menyampaikan firman Allah, mula-mula atau dia menyampaikannya sesungguhnya secara lisan. Jadi dengan berbicara langsung kepada orang yang dituju. Nah, kemudian untuk berbicara lisan, supaya kata-katanya diingat, Nabi memakai gaya bahasa tertentu. Nabi seringkali menggunakan puisi, kadang menggunakan lagu. Nah, kemudian seorang nabi memang tidak bekerja sendirian, yang tampak, yang maju sendiri. Tetapi di sekitar nabi itu ada orang-orang ya yang ikut mendengarkan firman-Nya, mendengarkan kata-katanya. Ya, kadang-kadang mereka disebut anak-anak nabi, kadang-kadang disebut murid-murid nabi. Nah, mula-mula nubuat para nabi yang disampaikan secara lisan itu diingat oleh orang-orang yang menjadi muridnya itu. Nah, di kemudian hari baru apa yang disampaikan oleh nabi, yang diingat oleh murid-muridnya itu ditulis. Akibatnya apa? Bapak Ibu, kalau membaca kitab nabi-nabi, Bapak Ibu akan menemukan satu perikop dengan perikop yang lain itu tidak berkaitan satu dengan yang lain. Jadi tidak seperti kalau Bapak Ibu menyusun buku atau skripsi itu ya, buat struktur dulu, alur pemikirannya bagaimana. Nah, yang seperti itu tidak Bapak Ibu temukan di dalam kitab nabi-nabi. Jadi apa yang diingat itu kemudian dituliskan, dan kemudian akibatnya ya tulisan mereka yang berdasarkan ingatan itu tidak mengandung atau tidak memiliki struktur yang jelas. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat kitab Amos. Jadi silahkan Bapak Ibu mempersiapkan teksnya, dan silahkan diingat lagi ya, waktu kita belajar sejarah Israel dulu, khususnya kalau mendengar istilah Israel dan Yehuda. Jadi kenapa harus diingat? Bapak Ibu silahkan ke Amos bab 1, lihat ke ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Jadi sudah pasti Bapak Ibu, nabi-nabi yang ada kitabnya itu bekerjanya itu setelah Israel yang diperintah oleh Salomo itu pecah. Nah, kemudian Amos itu bekerja di Israel, berarti di utara. Ketika negeri itu, ketika kerajaan itu diperintah oleh Raja Yerobeam bin Yoas. Bapak Ibu bisa membaca cerita tentang Yerobeam bin Yoas itu, tidak banyak, di kitab 2 Raja-Raja bab 14. Nah, hanya singkat keterangan tentang Yerobeam bin Yoas. Nah, dalam kitab Amos, nanti kita akan melihat situasi yang dihadapi oleh Amos itu seperti apa. Ya, situasi itu tidak Bapak Ibu temukan di 2 Raja-Raja, tapi Bapak Ibu bisa menemukannya dengan jelas di dalam kitab Amos ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong sebentar, kita akan melihat ini ya, kenalan dulu dengan nabinya. Kita kenalan dulu dengan siapa Amos itu dan apa yang menjadi tugasnya sebagai nabi. Jadi sekarang silahkan Bapak Ibu ke kitab Amos bab 7 dari ayat 10. Amos
bab 7 ayat 10. Dan Bapak Ibu silahkan mengingat ya, kalau mendengar nama Betel, berarti ingat anak lembu yang ditempatkan di situ ya. Masih ingat kan ya? Di zaman Yerobeam bin Nebat, raja pertama, ditempatkanlah 2 patung anak lembu, satu di Dan, satu di Betel. Ya. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, ini Yerobeam bin Yoas ya, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, kemudian Bapak Ibu dari sini bisa melihat ya, suara Amos di Israel itu sudah memekakkan telinga. Perhatikan, Imam Amazia, ini imam besar yang bertugas di Betel ya, itu sampai menyampaikan pesan kepada raja. Pesannya apa? Amos itu sudah ngomong 2 hal. 1, Yerobeam akan mati oleh pedang. 2, Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, suara Amos ini bisa dikatakan benar-benar meresahkan orang-orang Israel, terutama para pemuka mereka ya. Dan Amos sudah dituduh mengadakan persepakatan melawan raja. Jadi bukan karena Amos melakukan pemberontakan, tetapi karena Amos terus menyuarakan hal-hal yang membuat para pemuka Israel sakit telinganya. Lanjut, ayat 12. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Bapak Ibu perhatikan bagaimana sikap Amazia kepada Amos ini ya. Amos diusir, disuruh ke Yehuda, disuruh pulang. Bapak Ibu ingat ya, Amos itu dari Tekoa tadi kan, peternak dari Tekoa. Lalu dengan memperhatikan bab 7 ayat 12 ini, kita tahu Tekoa itu ada di Yehuda, ada di selatan. Ya. Nah, kemudian Amos disuruh pulang. Pulang ke sana, bernubuat di sana, cari makananmu di sana, dan perhatikan sebutan untuk Amos, pelihat. Masih ingat waktu belajar kitab sejarah dulu, Samuel itu awalnya disebut pelihat. Para nabi disebut pelihat karena bisa melihat apa yang terjadi di tempat lain pada waktu yang berbeda. Dan kemudian Amos itu dituduh dia seorang nabi yang mencari makan dengan menjalankan profesi sebagai pelihat. Tapi kemudian Bapak Ibu perhatikan, Amos itu tidak bingung dengan harta, tidak bingung dengan uang. Ingat lagi ya, Amos itu peternak, bukan gembala. Sudah pasti berbeda kan gembala dengan peternak. Nah, kemudian
ketika mendapat kalimat seperti itu dari Imam Uzia, Amos menjawab, lihat ke ayat 14. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Yahweh telah mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Yahweh berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Lihat penjelasan atau pembelaan diri Amos. Aku tidak termasuk nabi seperti yang kamu pikirkan, yang mencari uang dengan menggunakan kemampuan sebagai pelihat. Tapi yang sebenarnya terjadi, lihat, aku ini peternak, aku ini pemungut buah hara hutan, tapi kemudian Yahweh memanggil aku untuk bernubuat melawan umatnya. Bernubuat melawan umat Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa tahu, ternyata profesi Amos sebelum menjadi nabi, sebelum dipanggil oleh Allah menjadi nabi, itu adalah ini peternak, pemungut buah hara, dan kemudian dia tinggal atau berasal dari sebuah desa di wilayah Yehuda yang bernama Tekoa. Nah, kemudian dia dipanggil menjadi nabi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Ayat 16. Maka sekarang, dengarlah firman Yahweh. Engkau, Amazia, berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Yahweh, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, dan engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi Amos malah langsung menyampaikan ancaman hukuman ya. Kamu sudah menolak firman Yahweh, dan sekarang dengarkan kata-kata Yahweh. Istrimu akan melacur di kota, anakmu laki-laki perempuan akan tewas, tanahmu akan dibagi-bagikan, kamu sendiri akan mati di tanah yang najis. Maksudnya apa? Bapak Ibu, ini sebenarnya Amos berbicara tentang penyerbuan dari bangsa lain ya. Jadi penyerbuan dari bangsa lain. Jadi seandainya atau gambarannya Amazia tinggal di kota Betel gitu ya. Kalau kota ini diserang oleh musuh, maka yang akan terjadi adalah ya awalnya kota dikepung. Setelah kota lemah, musuh akan menyerbu masuk. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Dan pasukan musuh yang masuk menyerbu kota bisa membunuh siapa saja. Dan Amos mengatakan anak-anak Amazia akan mati semua. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Amazia? Amazia akan diangkut sebagai orang buangan dan mati di negeri asing. Itu artinya mati di tanah yang najis. Enggak punya apa-apa lagi, ya dia diusir. Dia akan dibuang. Tanah miliknya akan dikuasai oleh orang-orang yang mengalahkan mereka. Kemudian ada satu yang akan sangat menyakitkan. Istrimu akan tinggal sendirian kan? Anakmu mati, kamu diangkut sebagai orang buah. Lalu istrimu akan bertahan hidup dengan menjadi seorang pelacur. Nah, Bapak Ibu, ya kita lihat yang kita perlu perhatikan dalam perikop ini adalah asal usul Amos dan bagaimana dia dipanggil menjadi nabi. Nah, berikutnya
Bagaimana seorang nabi menurut Amos menjalankan tugasnya itu? Silahkan Bapak Ibu ke bab 3. Amos bab 3 mulai dari ayat 1. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Ingat ya, Israel itu adalah umat Yahweh. Kalau Israel bersalah, maka yang akan dihukum adalah mereka, bukan orang lain. Yahweh sudah berbicara kepada mereka, sudah mengangkat mereka menjadi umat pilihan, sudah menunjukkan cara hidup yang harus mereka tempuh. Kalau orang Israel bersalah, Israel akan tanggung hukuman. Yahweh sendiri yang akan menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu, ini kalau diilustrasikan bisa jadi begini. Bapak Ibu, silahkan mengingat. Pernah jewer anak orang atau belum? Ada anak orang lain bukan anak sendiri ya. Anak orang lain melakukan kesalahan. Tapi Bapak Ibu tidak akan menjewer mereka, tidak akan memukul mereka. Kalau anak itu ngomong jorok, Bapak Ibu tidak akan mengambil cabai dan mengoleskannya di bibirnya. Tapi kalau anak sendiri yang salah, Bapak Ibu nggak bisa diam. Sudah ditegur, sudah diajak diskusi, sudah diingatkan, ada peringatannya kan? Ada penjelasan supaya ngerti, ada peringatan. Kalau tetap nggak ngerti-ngerti juga, tetap ngelawan juga, akan ada tindakan lebih lanjut. Ada yang menjewer, ada yang mukul ini pantat, ada yang apa itu? Bukan nyubit, yang di paha itu tapi bukan. Kalau nyubit kan kecil. Tapi apa? Kalau nyubit kan kecil, yang ini di paha itu loh. Bukan dicitak, bukan. Dicetot. Bahasa Indonesianya apa itu, Bu? Nggak tahu Kak Sito. Cubit juga. Dirotan. Enggak, bukan belum bisa. Ada kan yang ini loh, pakai beginian ini loh. Kak nyubit kan kecil, ini pakai segini ini, tapi di paha. Jiwit, Cubit gede. Dan jiwit gede. Dan menurut anak-anak itu yang termasuk yang paling menyakitkan, paling sakit. Cubit terus dipelintir lagi. Iya itu. Nah, itu bisa begitu kan, tapi syaratnya adalah anak sendiri, kecuali Bapak Ibu itu guru, itu lain urusannya ya. Nah, Israel itu umat Yahweh. Kalau Israel salah, Yahweh sendiri yang akan menghukum. Bangsa lain bersalah, dalam tanda kutip, bukan urusan Yahweh. Ingat ini belum zamannya masih kuno loh ya. Setiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri. Nanti akan ada kemajuan di kitab Amos, tapi tunggu dulu, ada di bab 9. Nah, kemudian lanjut ke ayat 8. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Ini bukan ketemu di mall loh ya. Tapi ini di jalan sempit, di jalan sepi di Yehuda. Rasanya mustahil orang bisa jalan bareng kalau nggak janjian. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapatkan mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika ia belum menangkap apa-apa? Ini di Israel zaman kuno masih ada singa, sekarang sudah nggak ada. Tapi dari ayat 4 kita tahu, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa?
Kalau singa mendapat mangsa, dia akan menunjukkan satu tanda, mengaum. Ini yang kita lihat di teks loh ya, Bapak Ibu. Ini Amos tidak sedang belajar biologi loh ya, atau zoologi. Nah, kemudian menjatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Burung akan jatuh ke dalam perangkap di tanah hanya kalau ada jerat. Membingkaskah perangkap di tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Perhatikan, jebakan yang ditaruh di tanah akan membingkas, akan bekerja kalau ada binatang yang masuk dalam perangkap itu. Adakah sangkakala ditiup di kota dan orang-orang tidak gemetar kalau ada kota yang berkubu, berbenteng ya, lalu penjaga yang jaga di tembok kota, di benteng kota, itu meniup sangkakala, yang di dalam kota pasti akan gemetar. Karena apa? Sangkakala itu tanda yang dibunyikan ketika ada musuh yang datang untuk menyerbu kota. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Yahweh tidak melakukannya? Kalau ada malapetaka yang menimpa kota, ya, itu berarti Yahweh yang mengerjakan. Bapak Ibu, tolong amati ya, ini dengan bahasa puisi, dengan macam-macam kiasan, disampaikan sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Orang di Yehuda baru akan berjalan bersama-sama kalau sudah berjanji. Jadi kalau ada dua orang yang berjalan bersama, pasti sudah janjian. Nah, kepastian itu yang harus ingat. Nah, sekarang yang mau disampaikan Amos sebenarnya ada di ayat 7 dan 8. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hambanya, para nabi. Jadi, tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan keputusan Allah. Kalau Allah mau mengatakan, mau menyampaikan sesuatu, pasti dia sudah menyampaikannya kepada seorang nabi. Dan perhatikan Bapak Ibu ayat 8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Kalau ada singa yang mengaum, orang yang mendengar aumannya akan mengalami rasa takut. Udah, kalau nggak percaya masuk aja ke Taman Safari, ya. Udah masuk kandang singa, keluar dari mobil, udah mobilnya disuruh jalan. Bapak Ibu tinggal di situ, lalu dengarkan kalau pas singa mengaum. Ada rasa takut apa enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau singa sudah mengaum, orang pasti akan takut. Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Kalau seorang nabi sudah mendengar Allah berfirman, nabi tidak akan diam. Nabi pasti akan berbicara. Jadi, kalau Tuhan mau menyatakan keputusan, dia akan mengatakan kepada nabi. Dan kalau nabi sudah mendengarkan firman Allah, tidak mungkin dia diam. Dia pasti akan berbicara. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berbicara, gambarannya itu loh, seperti singa tadi ya. Nah sekarang Bapak Ibu tolong membuka peta dulu. Tolong buka peta kerajaan Israel dan Yehuda. Membuka peta kerajaan Israel dan Yehuda. Dan Bapak Ibu tolong perhatikan kota Yerusalem. Kemudian Bapak Ibu tolong dari Yerusalem ya, lihat Betel tadi. Kemudian lihat Samaria. Kemudian dari Samaria tolong cari Gunung Karmel. Ya, ketemu Gunung Karmel ya. Nah, sesudah itu tolong Bapak Ibu membuka Amos bab 1 ayat 2.
Yahweh mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Yahweh digambarkan seperti singa yang berada di Sion, di Yerusalem. Lalu dia mengaum. Auman singa ini mengeluarkan hawa yang panas dan membuat padang-padang penggembalaan menjadi kering, bahkan pohon-pohon di puncak Gunung Karmel menjadi layu. Bapak Ibu, perhatikan, ini kiasan untuk mengungkapkan dahsyatnya kekuatan firman Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi Amos menyadari dia seorang nabi. Dan tugas dia sebagai seorang nabi itu adalah mendengarkan keputusan, mendengarkan firman Tuhan. Dan Amos menyadari, sekali Tuhan sudah berbicara kepada seorang nabi, nabi tidak akan bisa diam. Dia pasti akan menyampaikan nubuat itu. Dan dahsyatnya firman yang disampaikan oleh Yahweh lewat nabi itu diungkapkan seperti singa yang mengaum dari Sion ini tadi. Nah, Bapak Ibu, kita berkenalan dengan Amos sejauh yang diungkapkan di dalam teksnya ya. Jangan tanya yang tidak ada di dalam teks. Istrinya bagaimana waktu ditinggal? Apa anaknya nggak nyari? Kalau dari Tekoa ditinggal ke Israel. Nah, yang seperti itu tidak akan ketemu kita jawabannya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke Israel dan ikut melihat apa yang dilihat oleh Amos. Bapak Ibu, perhatikan ya, yang di bab 1 ayat 1 tadi ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos. Tuhan menyatakan perkataan kepada Amos tentang Israel, dan kemudian Amos mengatakannya kepada orang Israel. Nah, apa yang dikatakan oleh Amos? Nah, Bapak Ibu akan bisa melihat suasana di zaman Amos, kalau mau tahu zamannya ya, ini abad ke-8 sebelum Masehi, agak jauh sebelum pembuangan Babel ya, tapi sudah dekat dengan runtuhnya Israel tahun 722. Kalau tahun ya kira-kira tahun 750-an Amos itu bekerja sebelum Masehi ya. Dan Bapak Ibu, mari kita mencoba memperhatikan yang dilihat Amos di Israel saja. Ada banyak hal dikatakan tentang Yehuda, tentang bangsa-bangsa lain, tapi saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang dilihat oleh Amos di Israel. Sekarang silahkan ke bab 2, ayat 6. Agak panjang, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu menaruh perhatian kepada yaitu situasi yang tampak, situasi yang diperhatikan oleh Amos. Beginilah firman Yahweh, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Menjual orang benar karena uang, menjual orang miskin karena sepasang kasut. Ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan nama. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas
pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarabantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amor. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, wahai orang Israel? Demikianlah firman Yahweh. Tetapi kamu memberi orang nazir minuman anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga, orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Yahweh. Nah, sekarang Bapak Ibu, berdasarkan perikop ini, coba kita amati situasi yang dilihat oleh Amos. Ayat 6. Karena menjual orang benar karena uang. Menjual orang miskin karena sepasang kasut. Kalau ngomong orang benar, bisa urusannya dengan pengadilan. Ada urusan dengan pengadilan. Orang benar harus dikalahkan, ya, karena mau mendapatkan uang. Ini pekerjaan hakim di zaman dulu. Mereka menerima suap, ya, dan karena sudah menerima suap, mata mereka dibutakan. Lalu yang mereka kerjakan adalah orang yang sesungguhnya benar malah disalahkan, ya, dijatuhi hukuman. Lalu mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. Jangan tanya kasutnya mereknya apa, jangan-jangan yang mahal sekali, nggak ada urusan dengan merek. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat rentenir. Ini bahasanya keren ya. Rentenir itu bahasa apa? Masih pakai bahasa Belanda itu ya. Tuh. Istilah yang masih bertahan sampai sekarang dari bahasa Belanda. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya apa? Lintah darat. Lintah darat, periba. Nah, orang miskin berhutang. Hutangnya tidak seberapa. Tetapi hutang itu kemudian berbunga. Ketika orang miskin tidak bisa membayar hutang dan bunganya, bunga menjadi pokok, begitu seterusnya. Kenapa kok bisa terjadi situasi yang seperti ini? Untuk ya ilustrasi ya, penjelasan di zaman kuno, ini urusannya umumnya masyarakat itu tinggal sebagai petani. Kalau sampai terjadi hujan lama nggak turun, tanah kering, bisa jadi gagal panen kan? Orang gagal panen, pinjam duit, harapannya nanti panen berikut bisa dikembalikan. Nah, orang-orang ini, rentenir ini ya, melihat gagal panen itu sebagai peluang untuk menjerat orang miskin dengan uang, dengan utang.
Lalu kalau hutangnya sudah berbunga, numpuk, maka yang bisa terjadi, properti disita, tanah diambil untuk bayar hutang, rumah diambil untuk bayar hutang. Kalau tetap tidak dianggap lunas, maka anak, istri bisa dirampas, bisa diambil untuk dijual jadi budak. Bahkan orang yang minjem duit tadi bisa dijual. Hutangnya di awal tidak seberapa, tetapi para lintah darat ini bisa mengambil keuntungan yang luar biasa. Tentang anak dan istri yang dijual, Bapak Ibu masih bisa menemukannya kan di Perjanjian Baru dalam perumpamaan tentang pengampunan itu. Hamba yang berutang 10.000 dinar. Talenta. 10.000 dinar dan yang berutang 10.000 talenta. talenta, 10.000 talenta dengan 100 dinar. Yang berutang 100 dinar. Kan ada perintah dari raja, ambil istri, anak-anaknya jual. Balik. Itu zaman kuno, ya. Lanjut. Lalu dengan cara seperti itu kurang lebih ya, ayat 7. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, membelokkan jalan orang sengsara. Ya sudah sengsara, jalannya dibuat lebih hancur lagi. Kalau mengambil contoh orang yang terikat atau terjerat lintah darat, ya itu, ini yang terjadi. Kepala mereka seperti diinjak, jalan mereka sudah susah, masih dibelokkan lagi. Berikutnya, ini pasti kejadian yang luar biasa secara moral ya. Anak dan ayah bareng-bareng menjamah perempuan muda. Ya, bisa mungkin dalam situasi yang masih seperti itu, ya korbannya tetap orang yang lemah. Bisa sampai level pemerkosaan, bisa jadi. Tapi perhatikan, kerjasama anak dan ayah ini loh. Ini yang enggak normal, enggak biasa. Nah kemudian, kejahatan yang mereka lakukan, itu keuntungannya dibawa ke rumah Allah. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang. Lalu minum anggur. Orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah ada situasi yang seperti itu, Amos menyampaikan, lihat, ini yang kamu lakukan. Dan perhatikan ya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Apalagi kamu lupa, kamu mengabaikan siapa aku. Aku sudah moyangmu ke negeri ini sehingga kamu bisa tinggal di sini. Tapi kamu nggak peduli. Karena itu perhatikan. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Bapak Ibu, ini ada orang Manado apa enggak? Kalau ada orang Manado, di Manado ada gempa bumi apa enggak? Katanya enggak ada kok. Enggak ada gempa bumi di sana, yang ada tanah goyang. Jadi, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Perhatikan di bab 1 ayat 1. 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi, karena kamu sudah melakukan kejahatan terhadap orang-orang miskin, maka lihat, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada kamu. Hukumannya apa? Tuhan akan mengguncangkan tanah tempat kamu berpijak, dan tidak ada yang sanggup bertahan. Orang seberani apapun, lari. Bahkan, lihat, ayat 16. Orang yang berhati berani di antara para pahlawan, orang yang berhati berani di antara orang yang suka berperang, para kesatria, akan melarikan diri dengan telanjang pada waktu itu. Tanda orang ketakutan yang serius kan. Nah, Bapak Ibu, kita coba
lihat kejahatan lain yang dilakukan oleh orang Israel. Silahkan ke bab 8. Silakan bab 8 dari ayat 4. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang-orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita bisa membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Ada yang mirip kan dengan yang perikop yang sudah kita lihat ini tadi, kejahatan terhadap orang miskin. Dan Bapak Ibu tolong amati ya, pelakunya siapa? Di bab dengan 6 ini. Pelaku kejahatan terhadap orang miskin siapa? Bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu? Dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Terus supaya kita membeli orang lemah karena uang, membeli orang miskin karena sepasang kasut, menjual terigu rosokan. Yang berlaku jahat, berlaku sebagai penindas terhadap orang miskin, pedagang. Bapak Ibu, yang pedagang nggak usah tersinggung. Ya, Amos bicaranya kepada pedagang di mana, kapan, kelakuannya seperti apa. Nah, para pedagang ini mikir begini loh, kalau bulan baru itu sama dengan Sabat, orang tidak boleh bekerja. Orang tidak boleh bekerja, ya pedagang nggak boleh dagang. Harusnya bulan baru dan Sabat itu mereka gunakan untuk menyembah Allah. Tapi ketika masuk ke bulan baru, masuk ke hari Sabat, mereka mikir, ini lama bener tanggal 1-nya ini. Lama bener ini hari Sabtu ini. Semoga ini bulan baru, tanggal 1. Semoga Sabatnya ini cepat berlalu. Kenapa? Yang mereka pikirkan adalah jualan lagi dalam kejahatan mereka. Memang kejahatannya apa? Lihat, menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Perhatikan, menjual gandum, menawarkan gandum, ya, menawarkan terigu. Eva dikecilkan. Eva itu apa? Bapak Ibu tolong membuka kamus di belakang Alkitab. Eva, cari Eva dan sikal. Apa itu Eva? Nah, perhatikan, eva itu timbangan ukuran untuk apa, cair atau yang wujudnya terigu gitu ya. Berapa satu eva? Ada 36 liter. Mengecilkan eva. Harusnya satu eva 36 liter diatur supaya kurang dari 36 liter, bisa 35, bisa 34, bisa 33 dan seterusnya. Jadi orang datang untuk membeli satu eva, misalnya gitu ya.
Harusnya pedagang ini memberikan 36 liter, tapi pedagang hanya memberikan 34 liter. Untung kan dia dari kecurangannya. Terus membesarkan sikal. Sikal itu timbangan untuk emas atau perak. Ukurannya 11,4 gram. Kalau evanya dibesarkan, sikalnya dibesarkan, harusnya pembeli misalnya membayar 1 sikal, itu harusnya 11,4 gram. Tapi oleh pedagang yang curang ini, sikalnya dibesarkan. Sehingga pembeli membayar bukan 11,4 gram, tapi bisa jadi membayarnya 12 gram. Sekali transaksi, berapa kecurangan? Itu belum ngomongin permainan harganya ya. Berbuat curang dengan neraca palsu, urusan dengan sikal ini tadi. Nah, berikutnya. Ada urusan lain lagi di ayat 6 yang mirip atau yang sama dengan yang sudah kita lihat di perikop yang sebelumnya tadi, yang di bab 2 tadi ya. Membeli orang lemah karena uang, membeli orang miskin karena sepasang kasut. Nah, kemudian sekaligus kita lihat ke ayat 6. Ayat 7. Yahweh telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Yahweh akan mengingat kejahatan mereka, dan itu berarti Tuhan Yahweh akan menjatuhkan hukuman karena kejahatan mereka. Baik, kita lanjut satu lagi dulu. Bapak Ibu silahkan ke satu lagi. Silahkan ke bab 4 ayat 1 sampai 3. Bab 4 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu akan diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Bapak Ibu, kalau memperhatikan ayat 1, kita langsung berpikir kan, jangan baca judulnya dulu, lihat ke ayat 1. Amos bicara kepada siapa? Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan. Mosok Amos ngomong sama sapi? Enggak mungkin. Karena apa? Lembu Basan, tapi ada di gunung Samaria. Ingat ya, Samaria itu ibu kota Israel. Nah, satu yang harus ingat, Samaria itu ibu kota. Perhatikan kemudian masih di ayat 1, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu. Di zaman kuno, di Israel zaman kuno, Bapak Ibu juga bisa mengingat yang ada di kitab Keluaran bab 20. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, budaknya, lembunya, keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Perhatikan, istri ada di antara properti ya. Kemudian, Bapak Ibu, seorang istri kalau manggil suaminya itu tuan. Sarah itu memanggil Abraham dengan sebutan tuan. Tuanku. Pernah memperhatikan ini atau belum? Satu aja ada yang jawab belum, kita buka.
Oh, sudah berarti. Jadi Sarah itu manggil Abraham, tuanku. Nah, kalau begitu lalu kita tahu kalau ini nyebut tuanku berarti manggil suaminya. Nah, yang ngomong Amos bicara kepada siapa? Yang berkata kepada yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Yang ngomong pasti perempuan bersuami. Perempuan bersuami, istri-istri. Bawalah kemari supaya kita minum-minum. Kerjanya pesta. Jadi minta kepada suaminya, entah uang, entah minuman, karena mereka mau pesta. Lalu kenapa Amos kok menyebut mereka dengan lembu-lembu Basan? Bapak Ibu, Basan itu satu wilayah di utara, di sebelah timur Sungai Yordan, tapi di utara ya. Tempat ini subur, curah hujannya tinggi, cocok untuk ternak lembu. Ya, cocok untuk ternak lembu. Lembu-lembu yang dipelihara di situ karena rumputnya subur, ya gemuk-gemuk. Amos tidak menyapa mereka dengan panggilan nyonya-nyonya di Samaria, tapi dengan lembu-lembu Basan yang di Samaria. Kenapa? Karena fisik perempuan-perempuan Samaria yang suka pesta itu gemuk-gemuk kayak lembu Basan. Ibu-ibu nggak usah tersinggung yang gemuk karena Amos tidak bicara kepada ibu, bicaranya kepada perempuan Samaria. Nggak usah tersinggung. Nah, Amos juga menyampaikan ancaman hukuman kepada mereka. Akan tiba waktunya. Kamu akan diangkat dengan kail. Yang tertinggal, ya akan diangkat pakai kail. Kamu akan keluar melalui belahan tembok. Masing-masing lurus ke depan ke arah Hermon. Perhatikan belahan tembok. Ini dengan aman kepada Amazia tadi ya. Negerimu akan dikepung oleh musuh, Samaria. Kotamu akan dikepung oleh musuh. Dan setelah kamu lemah, tembokmu akan dihancurkan, dijebol oleh musuh. Musuh akan menyerbu, ya, membunuh siapa saja yang mereka mau, dan kemudian orang-orang yang masih dalam tanda kutip berharga akan diangkut jadi tawanan untuk dijual. Nah, kalau ini yang disebut lembu-lembu Basan, istri-istri orang kaya yang di Samaria di ibu kota, itu kan kalau untuk urusan bertahan di situasi pengepungan, mereka yang tahan paling lama kan. Timbunan makanan mereka, baik yang di tubuh maupun di luar tubuh mereka banyak. Ini cocok ini untuk di. Tapi kalau mereka sudah dijual sebagai tawanan, sebagai budak, jangan harap mereka akan tampak seperti nyonya-nyonya lagi. Hidung mereka akan dilubangi, bukan piercing, tetapi itu cara merangkai budak yang akan dijual. Jadi hidung mereka akan dilubangi, ya, kalau diikat dengan tali, dan kemudian perempuan berjalan, ya, berurutan, tapi masing-masing dirangkai pakai tongkat, pakai galah, sehingga kalau jalan mereka nggak bisa nengok, begitu nengok sakit. Maka dikatakan masing-masing lurus ke depan, ke arah Hermon, ke utara. Nah, baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan, Pak Ega. Baik, terima kasih Pak Seto untuk setengah perjalanan. Silakan Bapak Ibu yang terkasih, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung unmute mic-nya dan bertanya ke Pak Seto. Ini pada kaget ya, saya ngomongnya kayak gini ya. Saya nanya, Eka. Ya, silakan Om Heri. Selamat malam, Pak Seto. Ya, selamat malam, Mbak.
pertanyaan saya seperti ini, Pak Seto. Tadi kalau saya dengar mengenai perkataan-perkataan Amos yang menurut saya dia mewakili Tuhan karena dia bilang beginilah firman Tuhan, saya berpikir begitu. Ini kok Tuhan kejam sekali ini. Bayangan saya yang saya pahami dari ajaran Yesus Kristus, Tuhan itu tidak seperti yang Amos bilang. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini sudah berubah gitu? Tunggu. Baik, Bapak. Dalam soal penghukuman itu. Tolong Bapak perhatikan yang Bapak sampaikan tentang Tuhan yang di Perjanjian Baru. Bagaimana tadi? Kalau di dalam Perjanjian Baru, kan selalu dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Kalau Penyayang. matamu menyesatkan engkau, cungkirlah. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari yang kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dia dilemparkan ke dalam laut. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, lemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya, betul Pak Seto. Oke. Berarti Begini. sikap tetap sama ya, tetap sama nih. Begini, Bapak, Ibu, sekarang saya pakai pertanyaan yang lebih ini karena saya terbawa Amos, saya ngomongnya jadi begini terus ya. Bapak, Ibu, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Bapak silahkan periksa sendiri selama Bapak ikut Tuhan Yesus. Kapan Tuhan kompromi dengan dosa? Perjanjian Baru enggak apa-apa, Tuhan Yesus enggak apa-apa. Tuhan mengampuni, iya. Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi perhatikan, kapan Tuhan bisa kompromi dengan dosa? Oh iya, ada kan perempuan yang tertangkap berbuat zina itu kan tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, memang Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan Jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita ketemu Tuhan yang menghukum, Bapak, Ibu, tolong mengingat ilustrasi saya tadi tentang Bapak terhadap anak-anak. Kalau anak bersalah, ada peringatan? Ada diskusi? Ada. Kemudian ketika diskusi diabaikan, lebih keras suaranya. Suara keras diabaikan, diapain lagi? Denda. Denda. Seminggu nggak dikasih uang saku. Masih belum? Nanti akan ketemu. Entah yang cubit, jewer, itu tadi. Nah, Bapak, Ibu, yang Bapak, Ibu temukan sudah bagian akhir ini. Dan kalau Bapak, Ibu itu menghukum anak-anak, itu bukan karena Bapak, Ibu kejam, kan? Sayang. Ya. Karena sayang, ya. Kecuali itu orang-orang sadis. Sadis dalam arti ini penyakit psikologis ya, lawan sadis atau masokis. Ya. Itu udah lain, menikmati ketika menyiksa. Nah, kalau mau tahu langkah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Tuhan, Bapak tunggu sebentar ya. Nah, tunggu sebentar. Apakah Tuhan yang mengasihi itu tidak menghukum? Menghukum. Apakah kasih itu berlawanan dengan hukum? Tidak. Ya. Ya. Nanti langkah yang sebelumnya, tunggu dulu Pak ya. Saya akan ajak Bapak untuk melihat yang lain lagi juga. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Seto, jelas. Ya, mari. Ya, terima kasih Om Heri pertanyaannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan.
Pilih mana? Pilih dibunuh atau dimasukkan neraka? Kalau disuruh milih, pilih dibunuh oleh Tuhan atau pilih dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan? Di perjanjian lama malah nggak ada neraka. Neraka itu di perjanjian baru malah ada. Lihat di kitab Wahyu. Ada kematian pertama, ada kematian kedua. Di neraka itu sudah ada iblis. Nanti yang nggak setia kepada Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka, tinggal sama iblis di sana. Ya, kita lanjut aja dulu. Kalau memang tidak ada yang disampaikan, ya. Nah, masih di bab 4. Kita coba lihat ke tempat ibadah mereka ya. Bab 4 ayat 4 dan 5. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Bapak Ibu bayangkan, pergilah ke gereja dan perbuatlah jahat di sana. Pergilah ke kapel, ke gereja, dan lakukan kejahatan di sana. Bapak Ibu pasti nengok itu sama yang ngomong kayak gitu. Dan Bapak Ibu perhatikan, pergi ke tempat suci. Ya, mereka pergi ke tempat suci. Oh, Bapak Ibu, orang Israel pergi ke tempat suci. Mereka lihat, mempersembahkan korban sembelihan, menyampaikan persembahan persepuluhan, membakar korban syukur. Dan setelah itu Bapak Ibu perhatikan, mereka memaklumkan, mereka menyiarkan, memberitakan supaya orang tahu kalau mereka mempersembahkan korban. Terus apa hubungannya mempersembahkan korban dengan perbuatan jahat? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengingat korban-korban Israel yang dikorbankan kan ya sapi, kambing gitu kan. Dan orang tidak akan tahu ini kambing hasil kejahatan atau bukan. Karena kambingnya pun, lembunya pun kalau ditanya juga nggak akan jawab. Tapi mengingat situasi yang sudah kita lihat sebelumnya tadi, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengambil sebagian dari hasil kejahatannya, membawanya ke tempat suci, mempersembahkannya kepada Tuhan. Ilustrasi. Hari ini dia memeras, ngambil bunga, itu tadi yang rentenir tadi ya, untung atau mendapatkan 10 ekor kambing. 1 ekor kambing dibawa ke tempat suci, dipersembahkan untuk Allah. Jadi yang mereka persembahkan hasil kejahatan. Kalau minggu depan mereka mempersembahkan 2 ekor kambing, berarti kejahatan mereka meningkat. Dan Bapak Ibu perhatikan, mempersembahkan korban itu harusnya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi yang dilakukan orang-orang Israel ini, mereka mempersembahkan korban hanya untuk menyenangkan diri. Orang melihat mereka mempersembahkan korban, lalu mereka dipuji orang banyak sebagai orang yang suka mempersembahkan korban. Berikutnya, silahkan ke bab 5 dari ayat 21.
5:21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bapak Ibu, tolong bayangkan ketika Bapak Ibu tugas di gereja, bagus itu, tiba-tiba Nabi Amos datang. Stop, Tuhan nggak suka dengan lagu yang kamu nyanyikan. Apa reaksinya? Yang ngomong di mana orangnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Aku membenci, aku menghinakan perayaan, aku merendahkan perayaan. Ayat 22. Kalau kamu mempersembahkan korban, membakar kambing, domba, sapi gitu ya. Aku nggak suka. Itu bukan karena Tuhan sudah sadar dengan kolesterol, nggak ada urusan dengan itu. Perhatikan, korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Bapak Ibu, kalau perhatikan saja begini ya, ini ada jenis-jenis korban yang Bapak Ibu temukan di ayat 22, dan Bapak Ibu sebenarnya bisa mempelajarinya di kitab Imamat. Imamat dari bab 1 sampai bab 7. Perhatikan begini saja, sederhananya ya, korban bakaran itu berarti semua daging, sapi, kambing, atau domba dibakar. Semua dibakar. Korban bakaran itu semua dibakar. Nah, kemudian kalau korban keselamatan ya, lemak-lemak diambil, dibakar untuk Tuhan. Dada kambing, dada sapi, atau dada domba, itu jatah imam. Semua imam. Paha kanan itu jatah imam yang mempersembahkan korban. Selebihnya dimasak, dimakan bersama. Bapak Ibu, ternak yang tambun, berarti lemaknya banyak. Dikiranya Tuhan senang kalau udah dikasih lemak banyak. Dan Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mau pandang. Tuhan sama sekali tidak suka dengan korban yang mereka persembahkan itu tadi. Dan bahkan, Bapak Ibu bisa melihat suasana ibadah mereka kan, ayat 23. Ada nyanyian, lalu ada iringannya. Dan Tuhan mengatakan, aku nggak mau dengar. Kenapa? Ketidakadilan, pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Amos ini, hasilnya dibawa ke tempat suci, dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan tahu itu, dan Tuhan mengatakan nggak senang dengan yang seperti itu. Yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya apa? Lihat ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jangan pernah berpikir Tuhan itu sudah senang kalau dibakarin daging, dibakarin lemak. Dan orang Israel di waktu ini berarti memperlakukan Allah seperti berhala. Maksudnya, berhala itu cuma tinggal di tempat yang dianggap suci, cuma tinggal di kuil. Dia sudah senang kalau ada orang datang ngantarin makanan buat dia. Dan berhala tidak peduli dengan kelakuan. Berhala tidak peduli dengan moralitas orang-orang yang menyembahnya. Yahweh beda. Yahweh tidak peduli bahkan dengan korban-korban seperti itu. Karena yang sebenarnya dikehendaki oleh Yahweh adalah perilaku orang-orang yang menyembahnya terhadap sesamanya.
Itu jauh lebih penting, itu yang jauh lebih diperhatikan oleh Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat. Apakah kamu mempersembahkan korban sembelihan dan korban sajian? Oh ya, kalau korban sajian itu, Bapak Ibu silakan bayangkan tepung gandum dibakar di mezbah, tepung gandum dibuat roti dibakar di mezbah, atau tepung gandum dibuat roti ditaruh di meja roti sajian. Itu yang dimaksud korban sajian. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan atau korban sajian selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu, kewan dewa bintang, patung-patung yang telah kamu buat bagimu. Ada penyembahan berhala juga. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh di seberang Damsyik. Disampaikan lagi ancaman hukuman. Setiap kali disampaikan kejahatan, di situ juga disampaikan ancaman hukuman. Nah, kemudian berikutnya yang tadi saya sampaikan ke Pak Heri tadi, apakah Tuhan sebelumnya sudah ngomongin mereka dulu? Atau langsung ngomong kayak gini? Nah, silakan Bapak Ibu ke bab 4. Ayat 6. Perhatikan, ini juga kata-katanya puitis ya. Bapak Ibu perhatikan isinya dan Bapak Ibu akan tahu kok. Tuhan sudah mengingatkan orang Israel dengan macam-macam cara. Sekalipun aku ini telah memberi kamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediaman, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Tuhan sudah mengingatkan Israel dengan kelaparan. Tujuannya apa? Supaya orang Israel berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka nggak mau kembali kepada Tuhan. Ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk meminum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepada. Peringatan sudah disampaikan. Kali ini dengan musim kering, hujan tidak turun. Tuhan membuat itu supaya Israel berbalik kepadanya, tapi nyatanya mereka tidak berbalik. 9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan tanam-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu dan pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. 10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antara seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk di perkemahanmu. Tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antaramu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Peringatan untuk kembali kepada Allah sudah disampaikan berulang-ulang. Ini sudah termasuk peringatan yang keras. Ya, coba sekarang perhatikan peringatan yang hanya dengan kata. Kalau ini tadi kan ada
gigi yang tidak disentuh makanan. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalimatnya jadi tampak aneh untuk telinga kita. Sekalipun aku telah memberi kepadamu putihnya gigi. Atau sekalipun aku sudah membuat gigimu putih, ya, kamu tidak berbalik kepadaku. Gigi putih itu bukan karena gigi bersih, tapi gigi yang nggak pernah dipakai untuk ngunyah. Sama artinya kelaparan. Ini peringatannya kan keras. Kelaparan, musim kering, kemudian hama, sampar, bahkan ada kota-kota yang dikalahkan oleh musuh. Sebelumnya sudah ada peringatan yang lebih halus dengan kata-kata. Tolong ke bab 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Yahweh kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Yahweh, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, kalau ini kan jelas peringatannya dengan kata, cari Tuhan, kamu akan hidup. Mencari Tuhan itu bukan, Tuhan ada di mana ya? Kemarin saya lihat di sini, terus cari kemana lagi? Bukan begitu. Orang Israel sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh. Tapi mereka mengabaikan firman Yahweh. Mencari Tuhan itu berarti datang kepada Tuhan untuk memahami apa yang dikehendakinya. Setelah tahu kehendaknya, lalu melakukan apa yang dikehendaki. Itu yang disebut mencari Tuhan. Nah, kalau orang Israel mencari Tuhan, mencari Tuhan itu berarti memahami kehendaknya dan melakukannya. Yang sudah kita lihat, orang Israel jauh dari Tuhan. Kenapa? Lihat kejahatan mereka terhadap sesama. Perhatikan kejahatan yang mereka bawa ke tempat suci. Ini belum ngomong Bapak Ibu bab 5 ayat 7 itu di dunia pengadilan mereka juga berlaku jahat. Jadi orang Israel dengan kata cari Tuhan sama dengan tinggalkan kejahatanmu, stop melakukan kejahatan, dan kemudian mulailah ikuti yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksudnya. Berikutnya lagi. Silahkan ke ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Demikianlah firman Yahweh Allah semesta alam akan menyertai, atau dengan demikian Yahweh Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. 15. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Yahweh Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kalau mereka mengabaikan peringatan ini, maka lihat ke ayat 16. Ada konsekuensinya. Sesungguhnya beginilah firman Yahweh Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang ada ratapan, dan di segala lorong orang berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan.
dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Kalau sudah diperingatkan oleh Tuhan dengan macam-macam cara, orang Israel tetap tidak peduli, maka ada konsekuensi dari kejahatan yang sudah mereka lakukan. Nah, sekarang begini. Ya, Bapak Ibu sudah mendengar orang Israel melakukan kejahatan, Tuhan sudah mengingatkan, kemudian orang Israel rupanya tidak peduli, peringatan menjadi keras, sampai ada ancaman hukuman. Nah, kemudian Bapak Ibu, Amos ketika tahu yang kayak gitu, apakah diam saja? Tahu kalau orang Israel berlaku jahat, tahu kalau Tuhan akan menghukum Israel, apakah kemudian Amos diam saja? Rupanya tidak. Ya, Bapak Ibu tolong ke bab 7 sekarang. Ayat 1. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Bapak Ibu nggak usah mikir, masuk raja makan rumput. Bukan itu. Jadi raja punya ya ternak, punya kuda-kuda, dan kuda-kuda raja mendapatkan rumput yang terbaik, yang muncul duluan. Ya, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berilakanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Yahweh karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Yahweh. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Yahweh karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Nah, kemudian berikutnya ke bab 8. Nanti saya akan kembali ke penglihatan-penglihatan yang tadi sudah kita lihat ya. 8:1. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi penuh buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Yahweh kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Nah, Bapak Ibu, kembali ke bab 7 ayat 1. Amos dapat penglihatan. Yang dilihatnya itu apa? Kawanan belalang. Kawanan belalang. Nah, kalau di pertemuan yang lalu saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan. Bayangkan kawanan belalang terbang di atas blok M sampai blok M gelap di bawah. Itu kawanan belalang di Timur Tengah bisa kayak gitu. Sekali lewat, habis semua. Nah,
kawanan belalang di zaman kuno yang jumlahnya seperti itu seringkali digunakan untuk menggambarkan banyaknya pasukan yang akan menyerbu. Nah, Amos melihat itu dan tahu kalau Tuhan menunjukkan kawanan belalang itu berarti Tuhan akan menghukum orang Israel karena sudah mengabaikan peringatan dari Allah. Tapi Amos mengatakan, Tuhan, ampuni orang-orang Israel. Tuhan mendengarkan Amos? Ya, Tuhan mendengarkan Amos. Tuhan menyesal. Bapak Ibu, ini ingat lagi ya, ini yang disebut antropomorfisme. Antropomorfisme. Tuhan, Allah digambarkan seperti seorang manusia dengan sifat-sifat, bahkan dengan anggota tubuh seperti manusia. Kemudian, di penglihatan yang kedua, sama, api. Karena Amos melihat Tuhan akan menghukum orang Israel. Tapi Amos mohon pengampunan untuk Israel. Tuhan mendengarkan. Tapi kemudian orang Israel terus berlaku jahat. Dan bab 8, Bapak Ibu, ayat 1 tadi. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Kenapa? Mengabaikan semua keputusan Allah, mengabaikan semua peringatan Allah. Karena Tuhan sudah mengambil sikap seperti itu, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, yang kemudian Bapak Ibu lihat di ayat 3. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan. Bapak Ibu bayangkan, habis nyanyi-nyanyi senang-senang gitaran, terus di dalam rumah ada yang meninggal, 2, gitu. Apa yang terjadi? Habis nangis, habis nyanyi-nyanyi gitaran senang-senang, tahu-tahu nangis, meratap. Itu yang akan terjadi. Orang Israel akan mengalami kematian yang banyak. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan Bapak Ibu, ini dipertegas di bab 9. Bab 9 mulai dari ayat 1. Ini enggak mungkin saya membacanya pelan-pelan. Telah kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambangnya bergoncang dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri dan tidak seorang pun dari mereka dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memakut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan, bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, dan seterusnya. Nah, ini lebih mengerikan dari semuanya tadi. Jadi yang dilihat Amos, Tuhan berdiri dekat mezbah di tempat suci. Kemudian dia berfirman. Nah, ini firman-Nya kepada siapa? Ini bukan kepada Amos. Berat ini. Pukul hulu tiang dengan keras. Jadi Bapak Ibu silahkan membayangkan, hanya untuk ilustrasi ya. Bapak Ibu tahu joglo kan? Bangunan joglo. Dengan tiang 4 di tengah itu.
Coba satu dirobohkan, atau dua dirobohkan. Tiang penyangga joglo yang di tengah itu dirobohkan. Ya seluruh atap akan turun. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan yang seperti itu. Pukul hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambangnya bergoncang, runtuh di atas kepala semua orang yang ada di tempat suci itu. Kalau ada yang lolos dari situ, aku akan membunuh mereka pakai pedang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Seandainya ada yang melarikan diri, lalu sembunyi di bawah bumi, di dunia orang mati, Tuhan nggak akan diam. Tuhan akan mengambil orang itu. Kalaupun orang ini ada yang lolos dari tempat suci tadi ya, lalu lari naik ke langit, Tuhan akan nyeret mereka, menurunkan mereka. Kemudian kalau ada yang sampai lari jauh ke Gunung Karmel, Tuhan akan nyari mereka, nyeret mereka, ambil mereka dari sana. Kemudian kalau sampai ada orang yang lari lalu sembunyi di dasar laut, Tuhan akan ngasih perintah kepada ular untuk memakut orang itu sehingga orang itu mati. Kalau ada yang lari, lalu jalan di depan pasukan yang menawan mereka, Tuhan nggak peduli, tetap mereka akan dihabisi. Ini ancaman hukuman yang mengerikan. Kenapa Tuhan bersikap begitu? 9 ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Bapak Ibu, orang Ethiopia yang ada di memori Bapak Ibu tolong disingkirkan ya. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 80-an, 90-an, kalau mendengar kata orang Ethiopia yang ada di pikiran apa? Orang yang kurus, kering, perutnya besar karena kelaparan. Yang itu tolong ditinggalkan. Yang itu tolong ditinggalkan, bukan itu yang dimaksudkan. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, orang Israel? Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, orang Aram dari Kir? Itu Tuhan sama dengan mengatakan apa? Israel, kamu jangan merasa dirimu istimewa di hadapanku. Kamu sama seperti orang atau bangsa lain. Kamu seperti orang Ethiopia, kamu seperti orang lain. Aku membebaskan kamu dari Mesir. Ya, tapi aku juga membebaskan orang Filistin dari Kaftor. Aku juga membebaskan orang Aram dari Kir. Sesungguhnya tuh Yahweh sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. 9. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel dari antara segala bangsa, di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayam. Dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa dari antara umatku. Yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Orang-orang yang ngomong kayak gini seperti ayat 10, itu orang-orang yang merasa diri begini loh. Kita ini kan umat pilihan Allah. Kita banyak mempersembahkan korban untuk Allah. Masa kita mau dihukum sama Tuhan? Tidak mungkinlah Allah menghukum kita. Kayak waktu awal COVID itu ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, nggak akan COVID datang kepada kita gitu ya. Orang-orang Israel ada yang berpikirnya begitu. Yahweh ada di tengah kita, rumahnya ada di antara kita. Kita banyak memberikan korban kepada Dia. Kita umat Allah masa dihukum sama Allah? Tidak mungkin. Malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Tapi Tuhan mengatakan, emangnya siapa kamu ini?
Apa istimewamu di hadapanku? Nggak ada. Yang membuat kamu istimewa itu bukan karena kamu istimewa, karena aku Yahweh mengistimewakan kamu. Maka kemudian dilanjutkan ya, ayat 11. Bapak Ibu, dalam hal ini, Bapak Ibu tolong mengingat ketika kita di kitab-kitab sejarah dulu belajar tentang Tuhan berjanji kepada Daud, tahtamu, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, kerajaan Daud pecah. 10 suku membentuk kerajaan Israel. Sehingga ada 2 kerajaan. Keturunan Yakub berkuasa di Yehuda, kemudian 10 suku membuat kerajaan Israel itu. Tapi dalam perjalanan waktu, 2 kerajaan ini sama-sama hancur. Israel dihancurkan oleh Asyur, Yehuda dikalahkan oleh Babel. Ya, tapi kemudian pertanyaan yang muncul, Tuhan janji tahta dan kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Loh, kok pecah? Loh, kok runtuh? Nah, sekarang baru lihat ke ayat 11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur tepat menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan akan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah mereka, dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Nah, kalau ini beritanya agak menyenangkan. Jadi Tuhan memang akan menghukum Israel karena kejahatan mereka. Israel akan mengalami kehancuran. Tapi itu bukan kesudahan. Tuhan sudah janji kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Tahtamu akan kokoh selamanya. Kerajaanmu akan berdiri terus, dan keturunanmu akan tetap menjadi raja. Kalau di kemudian hari kerajaannya pecah, lalu pecahannya hancur, lalu tidak ada kerajaan lagi, maka yang akan dilakukan oleh Yahweh apa? Yahweh akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh itu dan mengangkat seorang keturunan Daud menjadi rajanya. Nah, pemahaman itu diilustrasikan begini. Aku akan mendirikan pondok Daud yang sudah roboh. Aku akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Gambarannya begitu. Nah, kemudian aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Nah, kalau Tuhan sudah membangun kerajaan Daud yang sudah runtuh itu, tidak bisa kerajaan tanpa raja. Tuhan juga janji keturunan Daud, tahta Daud akan kokoh selamanya. Kerajaan yang baru yang dibangun oleh Allah akan diperintah oleh raja yang bergelar yang diurapi atau Mesias. Kalau ini sudah terjadi, kalau Mesias datang, kalau kerajaan Daud sudah mulai dibuat lagi, maka lihat,
akan ada kelimpahan. 13. Sesungguhnya akan datang waktunya, ya, pembajak tepat menyusul penuai. Menuai gandum belum selesai, yang bajak tanah sudah mulai bekerja. Ini bukan karena pembajaknya terlalu rajin bekerja atau penuainya terlalu malas bekerja, bukan. Tetapi karena panenan melimpah ruah, ya, para pekerja pemanen belum bisa menyelesaikan panenan, waktu membajak sudah tiba. Ada kelimpahan di zaman Mesias kalau kerajaan Daud didirikan lagi. Perhatikan berikutnya. Gunung-gunung meniriskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran. Gunung tiris anggur, bukit kebanjiran anggur. Kalau kerajaan Daud didirikan lagi, kalau Mesias datang, anak Daud datang mendirikan memerintah, akan ada kelimpahan roti. Gandum, penuai tadi kan, ada kelimpahan gandum. Gandum ya dibuat roti. Akan ada kelimpahan anggur. Nah, berikutnya, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Lalu mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas mendiaminya. Mereka akan menanami kebun anggur, minum anggur, lalu membuat kebun buah-buahan. Akan ada zaman kesejahteraan nanti kalau Tuhan sudah mengutus Mesias itu. Jadi Bapak Ibu, kalau diurutkan lagi ya, akan ketemu logika yang sama di nubuat para nabi. Orang Israel itu harus ingat, mereka umat Allah. Sudah ada pemahaman mereka umat Allah, mereka harus hidup sesuai dengan jati diri mereka. Tapi mereka melanggar jati diri itu, mereka hidup dengan semena-mena, semaunya, mengabaikan kehendak Allah. Tuhan mengingatkan. Peringatan tidak didengarkan, Tuhan menyampaikan ancaman hukuman bahkan. Ancaman ini diabaikan, Tuhan beneran menghukum. Dan kemudian, setelah Tuhan menghukum, ingat, Tuhan bukan mau membinasakan, tapi membersihkan. Mereka yang memang tidak mau setia kepada Allah, ya sudah jangan harap hidup bersama dengan Allah. Tapi nanti setelah pembersihan itu selesai, Tuhan akan mendirikan kerajaan Allah, mendirikan kerajaan Daud. Mesias keturunan Daud akan menjadi raja, dan di zaman itu nanti akan ada kelimpahan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat, di perjanjian baru dengan Yesus, kapan ada kelimpahan gandum? Kapan ada kelimpahan gandum? Ingat aja kelimpahan roti. Kapan ada kelimpahan roti di zaman Yesus? Ya Yesus yang menggandakan roti untuk 5.000 orang laki-laki lapar. Itu kan kelimpahan tuh. Kapan ada kelimpahan anggur? Yesus membuat air jadi anggur. 6 tempayan jadi anggur terbaik. Kelimpahan anggur. Tuh, kalau mau membaca Yohanes bab 2, Yesus yang mengubah air jadi anggur, Bapak Ibu tidak akan paham tanda itu kalau Bapak Ibu tidak membaca Amos, khususnya bab 9. Nah, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Nanti setelah tanya jawab sedikit, baru saya sampaikan beberapa hal untuk kita renungkan. Silahkan Pak Eka. Baik, Pak Seto, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang kasih, bagi yang ingin bertanya langsung meng-unmute mic. Belajar kayak orang dimarahi gitu ya. Mungkin selama Bapak Ibu belajar bersama saya baru kali ini kan saya ngomongnya kencang terus. Tiba-tiba saya ngomongnya berbeda. Ya karena gimana masuk ngajar
atau bicara tentang kitab Amos yang isinya objektif seperti itu, lalu ngajarnya lemah gemulai? Kak Seto, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau melihat situasi kondisi saat ini dengan situasi pada zaman Amos, itu hampir mirip ya. Nah, sekarang kira-kira Kak Seto melihat ada penglihatan-penglihatan tertentu nggak? Atau siapa yang Kak Seto anggap saat ini bisa menjadi nabi buat kita? Ya, Terima kasih. Tunggu dulu, nanti saya sampaikan di refleksi. Oh, oke. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, bagi yang bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Ya, silakan Pak, dilanjut untuk masuk permenungan. Baik, mulai dengan ini tadi. Apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam hati ketika membaca atau mendengarkan, lalu memahami isi kitab Amos? Minggu depan nadanya lain sama sekali. Minggu depan nadanya beda. Tapi kalau membaca Amos, isinya yang seperti itu. Bapak Ibu bisa jadi akan menemukan, merasakan, loh, ini Nabi ini kok berani sekali sih. Dia bukan bangsawan, tidak ada hubungan dengan raja. Dia sudah memperkenalkan diri seorang peternak dari Tekoa. Dia pemungut buah arah hutan. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan firman. Nah kemudian yang harus diperhatikan, kalau begitu bosnya Amos siapa? Allah sendiri. Jadi sudah pasti Bapak Ibu saya tidak bisa jadi Amos. Bapak Ibu nggak panggil saya nggak akan ngomong. Kalau saya bicara kepada Bapak Ibu kan karena saya dipanggil. Kalau saya nggak dipanggil ke sini juga saya tidak akan bicara. Amos nggak begitu. Dia bersatu dengan Allah, dia mendengarkan, dia memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, dan dia tidak bisa diam. Dia tidak bisa diam. Nah, kemudian yang meminta dia bicara itu hanya Tuhan. Ada risiko buat dia? Sudah pasti jelas ada. Yang dilawan penguasa, yang dilawan orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan yang sifatnya religius. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan, saya lebih suka mengatakan begini, perhatikan apa yang dilihat oleh Amos. Bapak Ibu tahu nggak, ini ada nabi yang kerjaannya ke pasar, belanja. Belanja atau enggak dia? Itu tahu itu pedagang-pedagang timbangannya nggak benar itu. Ketika dia tahu juga itu rentenir-rentenir yang memeras orang itu tadi. Tapi dia juga tahu itu nyonya-nyonya di Samaria yang sukanya pesta itu. Jadi Bapak Ibu kalau memperhatikan sikap Amos, Bapak Ibu akan tahu Nabi ini bukan orang yang sembunyi di gua, lalu mendengar bisikan dari Allah, lalu ngomong. Yang kita lihat justru yang sebaliknya ya. Kalau Amos sampai tahu ada anak sama bapak niduri perempuan, kalau Amos sampai tahu pengadilan itu isinya orang-orang yang nggak benar, itu berarti Amos ya sudah pasti kesana kemari dan memperhatikan. Dulu belum punya media untuk dengerin berita kok. Jadi Amos hadir, Amos melihat. Dan kemudian
Dengan memperhatikannya itu, dia tahu, dia paham yang dikehendaki Tuhan apa. Oh, belum lagi kalau Amos pergi ke tempat suci. Amos malah nggak sembahyang gitu ya. Malah ngeliatin orang yang mempersembahkan korban gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Bapak Ibu memang nggak perlu teriak-teriak di depan gereja itu ya. Nggak perlu juga ke mana, ke pasar lalu memperhatikan sana sini lalu teriakin orang-orang itu. Tapi Bapak Ibu belajar dari Amos, kita nggak bisa duduk diam di dalam rumah nggak ngapa-ngapain. Kalau mau menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam situasi yang nyata, nggak ada pilihan. Masuk ke dalam dunia yang nyata, ketemu orang-orang, dan sampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bisa pakai kata? Bisa. Nggak usah kutip ayat. Nggak perlu kutip ayat. Bapak Ibu, sederhananya begini tuh. Orang-orang lain itu tidak tahu katekismus, tidak membaca katekismus, tidak membaca Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Mereka membaca kata-kata yang Bapak Ibu ucapkan, membaca tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Bisa begitu? Ya silakan amati saja, Bapak Ibu perhatikan saja. Membaca yang saya katakan, membaca yang saya lakukan. Orang lain itu akan tahu Yesus seperti apa, bukan dengan meminjam Alkitab Bapak Ibu kan, tapi dengan memperhatikan kelakuan dan kata-kata para pengikut Yesus. Nah, kemudian bagaimana itu bisa dilakukan? Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat saja. Saya pengikut Yesus. Tutur kata, sikap saya ya harus mencerminkan siapa Yesus itu. Kalau sudah begitu, maka lihat. Saya menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Yesus, bisa dengan kata-kata saya, tapi kata-kata saya bukan Tuhan berfirman, atau dalam Injil Matius, atau dalam khotbah di bukit katakan begini-begini, enggak. Tapi dengan macam-macam cara, orang atau kita bisa menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan, entah dengan kata, entah dengan perbuatan.